kita sedang menghadapi semacam kondisi di mana tingkat risiko dari kebakaran hutan masih terjadi. Dan juga hadir sama-sama kita, kami lihat dari sini Ibu Ratna. Makasih Bu, kita bertemu kembali. Hari ini kami bicara tentang udara di dua tempat. Tadi kita bicara bagaimana strategi untuk mendukung pendanaan clean air ya difasilitasi oleh teman-teman WRI dan juga teman-teman dari Bicara Udara. Bapak Ibu kami hormati, marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam rangka upaya untuk bagaimana kita bersama-sama berjuang untuk menciptakan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan perjuangan kita bersama-sama. Ya, di mana teman-teman CNBC ya menyebutnya adalah merdeka polusi melalui upaya solusi menekan biaya ekonomi dari polusi udara. Ya, terima kasih teman-teman CNBC sudah menggagas satu event yang sangat penting ini. Mengapa event ini sangat penting? Karena udara merupakan salah satu penentu kehidupan kita. Dan udara yang bersih merupakan hak setiap orang. Saat ini kita menghadapi berbagai macam tantangan dari polusi udara ini. Bapak Ibu kami hormati, bahwa isu polusi udara tidak lagi dapat dilihat semata-mata persoalan lingkungan hidup, tapi ini merupakan persoalan multidimensional. Persoalan ekonomi, berapa besar biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi persoalan udara ini. Persoalan kesehatan, sangat besar ancaman polusi udara bagi kesehatan masyarakat kita. Saya akan menjelaskan berbagai data menunjukkan tantangan-tantangan ini kita hadapan setiap hari. Kita memahami bahwa polusi udara juga akan menyebabkan daya saing satu wilayah. Saya sering bertemu dengan banyak pihak, mereka menyampaikan, ini Jakarta, ini kota, tingkat polusinya nomor 2 di dunia, kadang-kadang nomor 3, kadang-kadang nomor 4. Kita tidak usah bicara nomornya, tapi yang dibicarakan dalam konteks Jabodetabek ini adalah persepsi. Publik tidak hanya nasional tapi internasional menyebutkan bahwa kota kita ini sedang tidak baik-baik saja. Tentu ini juga menyebabkan terjadi penurunan reputasi dari kota-kota besar kita. Ini yang menjadi tantangan bagi kita semua. Kalau kita bicara Jabodetabek tidak hanya Jakarta, Pak Suasana ya, tapi juga Jawa Barat dan juga Banten. Ya, kota-kota inilah yang berada di aglomerasi ini merupakan kontribusi berkaitan dengan pencemaran udara di Jabodetabek ini. Kita memahami bahwa penyebab utama dari penurunan polusi udara di Jabodetabek maupun kota-kota besar lain di Indonesia ini berbagai macam faktor. Pertama kita ambil saja, kita lihat Jabodetabek. Penyebab utama dari Jabodetabek ini berdasarkan data yang kita miliki disebabkan oleh emisi transportasi. Ini menyumbang kurang lebih 32-40% pada musim hujan dan 41-57% pada musim kemarau. Jadi hampir 50% ya, penurunan udara di Jabodetabek ini berasal daripada emisi di kendaraan. Ini tantangan bagi kita yang harus kita hadapi bersama-sama. Yang kedua, emisi dari kegiatan industri, masuk juga pembangkit listrik tenaga uap. Ini kurang lebih 14%. Di samping itu juga berkaitan dengan pembakaran secara terbuka, sekitar 13%, dan juga dari kegiatan konstruksi dan debu jalanan juga berkontribusi terhadap penurunan kualitas udara di Jabodetabek ini. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan aerosol sekunder. Artinya bahan-bahan pencemar lainnya itu bisa bereaksi, ya bisa menyebabkan terbentuknya partikulat, ya termasuk dalam hal ini adalah PM2,5. Bapak Ibu yang kami hormati, berbagai studi menyebutkan, karena kita bicara tentang ekonomi, dampak kerugian ya, dari polusi udara ini. Sebagai contoh misalnya, ya, di Jakarta sendiri, kerugian ekonomi akibat penyakit pernapasan yang dipicu oleh memburuknya kualitas udara diperkirakan mencapai lebih dari 45 triliun per tahun. Atau kurang lebih sekitar 22% dari produk domestik bruto di DKI Jakarta. Kita juga bisa melihat bagaimana pencemaran udara berdampak terhadap kesehatan masyarakat kita, berkontribusi
terhadap kematian dini, kemudian juga gangguan kesehatan pernapasan sangat serius, di mana beban dari biaya kesehatan dalam konteks respirasi ini lebih pada 13 triliun. Angka ini akan semakin meningkat, dan ini akan terus meningkat apabila kita tidak tangani dengan sangat-sangat serius. Di mana juga disampaikan berdasarkan data di OECD pada tahun 2015 bahwa kerugian ekonomi Indonesia akibat pencemaran udara mencapai kurang lebih 96,4 miliar dolar atau kurang lebih sekitar 3,5% dari total ekonomi Indonesia pada tahun 2015. Data terakhir juga menunjukkan dari studi ya berkaitan dengan impact of air pollution on health and cause illness di Jakarta dan sekitarnya juga menunjukkan bahwa adanya peningkatan ya biaya yang dikeluarkan akibat dampak pencemaran udara ini. Bapak Ibu kami hormati, dengan angka-angka saya sampaikan itu jelas bahwa saat ini kita menghadapi satu permasalahan sangat serius dan permasalahan sangat kompleks. Permasalahan sangat serius tidak boleh kita abaikan karena akan menciptakan permasalahan-permasalahan lebih besar lagi. Mengingat ini permasalahan serius dan kompleks, kita memahami bersama-sama tidak ada satu single entity pun, tidak ada satu single agency yang dapat menyelesaikan persoalan kompleks ini sendirian. Kami senang dengan digagas oleh CNBC bahwa kita bisa bersama-sama hadir pada hari ini untuk membicarakan, dimana hadir di sini ya teman-teman dari peneliti dari LIPI, dari pemerintah daerah, ya baik Jawa Barat maupun Jakarta, ke depan mungkin Pak Windu mungkin kita bisa mengajak teman-teman dari Banten untuk bicara di Jabodetabek ini, dan juga hadir dari dunia usaha, saya lihat teman-teman media, kemudian praktisi-praktisi dan aktivis-aktivis lingkungan hidup, sana ada Pak Puput dan teman-teman yang lain, saya bisa lihat satu persatu. Ini menunjukkan bahwa kita punya semangat yang kuat untuk mengatasi persoalan ini. Saya sampaikan tadi pagi, ya mohon dikoreksi saya kalau saya salah Ibu Ratna ya. Kita saat ini memasuki momentum yang sangat tepat untuk mengatasi persoalan pencemaran udara ini, Pak Profesor Firdaus Ali. Kenapa? Karena sering sekali diskusi-diskusi yang ada berkaitan udara semakin meningkat. Mulai tahun 2023, di mana tahun 2003 itu saat kita Jakarta menghadapi persoalan udara sangat serius. Setelah itu pembicaraan untuk membutuhkan udara yang bersih di Jabodetabek ini semakin meningkat. Tidak hanya di Jabodetabek, tapi seluruh Indonesia juga semakin meningkat. Ini menunjukkan komitmen dan momentum besar untuk kita mengatasi persoalan ini. Maka momentum ini harus kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena apabila momentum ini kita lewatkan, maka kita akan sangat sulit untuk mengatasi persoalan-persoalan ini. Mengapa saya sebut momentum ini besar? Karena keinginan masyarakat, keinginan dunia usaha, keinginan juga para praktisi, aktivis lingkungan dan juga pemerintah semakin hari semakin besar. Saya menyampaikan ke teman-teman, ya, dulu sekitar 20 tahun yang lalu, kami memperjuangkan Indonesia bebas bensin bertimbal. Tahun 2001 kita berhasil mengatasi Indonesia bensin bertimbal mulai di Jabodetabek. Kita beri aplaus kepada teman KPBB, ini Pak Puput adalah salah satu pejuang tangguhnya. Saat itu bensin kita sangat berbahaya karena menghasilkan timbal. Timbal itu bisa menyebabkan terakumulasi dalam tubuh dan bisa menyebabkan juga gangguan kesehatan, terutama pada anak-anak, penurunan IQ. Dan kita berhasil melakukan itu. Kenapa? Karena kita bersama-sama memperjuangkan itu. Selanjutnya juga kita bisa melihat tahun-tahun itu, tahun 2002, kita melihat terjadinya satu keadaan di mana masih terjadi penurunan kualitas udara di Jabodetabek. Jumlah hari tidak sehat cukup signifikan saat itu Mas Puput ya. Maka digagaslah Car Free Day. Sebuah inovasi policy sangat menarik Car Free Day Profesor Firdaus Ali. Ini digagas oleh Mas Puput dan teman-teman semuanya. Apa yang terjadi? Saya percaya satu inovasi akan menghasilkan inovasi yang lainnya. Car Free Day menciptakan apa? Lifestyle baru. Ya, orang jogging ya menggunakan space yang lebih besar lagi di Jakarta ini. Hari ini saya harapkan kita bisa mengulang keberhasilan tersebut untuk mengatasi permasalahan emisi, khususnya berkaitan dengan emisi dari kendaraan bermotor, dari industri, termasuk juga pembakaran terbuka. Ini teman-teman yang menurut kami momentum ini harus kita lakukan bersama-sama. Kami mengharapkan Forum Merdeka Polusi ini
yang membebaskan kita dari polusi ini, termasuk dalam upaya kita mewujudkan hak setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Ini merupakan amanat konstitusi yang harus kita perjuangkan bersama-sama. Bapak Ibu kami hormati, perlu kami sampaikan, tadi kami sampaikan bahwa penyebab dari permasalahan ini mulai dari emisi transportasi, dari kendaraan kita. Saya meyakinin saya hari ini sudah mencemarin Jabodetabek juga, karena saya menghadirin 3 forum hari ini. Pertama adalah forum berkaitan dengan emisi, dengan udara juga, kemudian berkaitan dengan pencemaran merkuri, dan sore ini berkaitan dengan mereka polusi udara juga. Saya sudah berpindah satu tempat yang lain, saya juga kontributor emisi ini. Untuk itu mari kita bersama-sama mengatasi persoalan ini. Pertama dari kendaraan bermotor. Emisi di kendaraan bermotor kami memperjuangkan ini melalui upaya untuk mendorong agar bahan bakar kita ini yang ramah lingkungan, yang bersih, yaitu low sulfur, rendah emisi. Low sulfur, rendah sulfur. Kalau rendah sulfur, kita bisa mengurangi emisi kendaraan ini. Kenapa? Karena kita bisa menerapkan teknologi yang lebih canggih, lebih maju lagi dari teknologi yang ada sekarang. Kita bisa memasang peralatan-peralatan pengendali emisi yang lebih baik lagi. Namun sampai hari ini belum bisa kita perjuangkan. Kami mohon dukungan kita semua agar Indonesia, khususnya Jabodetabek, bisa segera mendapatkan bahan bakar yang bersih, yang ramah lingkungan, Euro 4, setara dengan standar Eropa generasi keempat. Sementara di Eropa sudah generasi ke-6, ke-7 Mas Puput ya. Apa artinya? Kalau kita bisa mendorong bahan bakar ramah lingkungan ini, kita akan bisa menurunkan emisi dan juga kita bisa menghadirkan teknologi-teknologi ramah lingkungan bagi kendaraan kita. Yang kedua, kami terus juga mendorong agar penurunan emisi dari kegiatan industri. Kami melakukan pengawasan-pengawasan dan juga mendorong industri untuk memasang peralatan-peralatan pengendalian pencemaran mereka lebih baik lagi, termasuk juga menyiapkan sistem pemantauan udara yang ada di masing-masing kawasan industri dan industri-industri tersebut. Langkah ini kita lakukan dan kami sudah bicara dengan banyak pihak juga agar industri kita bisa mengkonversi batu bara dengan gas alam. Ini sedang kita bicarakan bersama-sama. Kalau ini terjadi, industri kita bersih, maka saya meyakini daya saing kawasan-kawasan industri kita juga akan lebih baik lagi. Bapak Ibu kami hormati, berkaitan dengan sumber pencemar yang terkait dengan pembakaran secara terbuka, baik yang ada di TPA, tempat proses air sampah, yang banyak kita tutup, kita berikan sanksi. Karena sering banyak sekali tempat pemrosesan air sampah ini, mereka masih membakar sampahnya. Termasuk juga pembakaran sampah di pemukiman-pemukiman, kami juga lakukan penindakan-penindakan. Langkah-langkah ini terus kita lakukan, termasuk kami mendorong agar upaya-upaya, ya, kegiatan konstruksi ini dapat dilakukan dengan meminimalkan debu-debu dari kegiatan konstruksi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kami percaya upaya bersama yang kita lakukan ini secara kolektif, ya, aksi kolektif dan juga kolaborasi kita dapat menekan emisi dari berbagai sumber sebagaimana kita sebutkan tadi. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa apabila kita bisa berhasil yang menciptakan merdeka dari polusi ini, maka tidak hanya kita bisa meningkatkan tingkat kesehatan masyarakat dengan menciptakan atau mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, tapi juga kita akan mampu mendorong daya saing industri kita. Sebagaimana saya jelaskan, kalau kita bisa menghadirkan bahan bakar yang ramah lingkungan, maka kita akan menghadirkan industri-industri otomotif Indonesia yang punya daya saing yang tinggi untuk di pasar-pasar global. Kenapa? Karena kita menciptakan teknologi kendaraan yang dibutuhkan di pasaran global. Karena pasaran global itu teknologinya adalah teknologi yang ramah lingkungan. Pada Euro 6, ya, Euro 7 mereka ada di sana. Sekarang ada kendala buat industri kita karena bahan bakar di Indonesia tersedia masih di bawah Euro 4. Mungkin Euro 2 Mas Puput ya. Bapak Ibu kami hormati. Di samping itu juga kami sampaikan dengan merdeka polusi ini maka kita akan menciptakan daya saing kawasan-kawasan industri kita, daya saing kota-kota kita, khususnya kota-kota besar Indonesia, baik untuk kegiatan industri, kegiatan perekonomian, termasuk juga kegiatan pariwisata. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi teman-teman semua.
Semoga forum ini membawa manfaat dan mendorong kita semua untuk mewujudkan hak setiap orang mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.